Selamat pagi. Kita akan mulai. Saya review dulu yang minggu lalu ya, mengenai VRFX sama visual programming. Jadi programming itu sebetulnya nggak terlalu sulit lah ya. Saudara mengetahui beberapa sintak yang saya jelaskan mengenai sequence ya, condition sama looping. Kalau programming itu biasanya 3 ya, yaitu yang saudara harus kuasai gitu kan ya. Nah, mengenai sintaknya nanti kan bisa belajar ya. Oke, saya perlihatkan dulu ini VRFX nih ya, yang minggu lalu. Ini VRFX-nya udah cukup banyak ya. Coba nih VR. Nathanael sudah hadir belum? Belum, oke. Nah, ini contoh ya. Saudara bisa lihat ini udah banyak tuh gabungan-gabungan, tapi sebenarnya prinsipnya simple sih ya, prinsipnya simple. Nah, saya akan tunjukkan yang sederhana aja ya, saya new block aja. Saudara masih ingat ya yang minggu lalu? Jadi ini ketika kita mulai ada when start ya, kalau di programming itu begin ya, beginnya. Kemudian kalau kita misalnya mau mulai, sudah bisa set ya. Ini ada macam-macam code-nya, kumpulan code-nya ya. Ada ini drivetrain ini buat ininya ya, menggerakkannya. Misalnya kita ini mulai. Ini saya review dulu ya yang minggu lalu sedikit aja. Nah, ketika saudara misalnya ini sebentar. Nah, nanti di bagian terakhir bisa stop seperti ini ya. Jadi ada start, ini ada stop gitu kan ya. Misalnya kita mau maju ya, kita bisa view nih backgroundnya, sudah bisa pilih sebetulnya ya backgroundnya. Nih kalau yang seperti ini udah ada lumayan ya. Yang pakai disk transport ya, ada yang kita biasanya pakainya yang ini yang sederhana ya. Tapi saudara kalau ingin belajar bisa ya yang lebih banyak lagi ya. Ini bentuk seperti ini, ada juga bentuknya yang number nih ya. Bagaimana misalnya jalan ke sini 1 2 3 gitu kan ya. Terus ke 11, terus ke 21, terus ke ini ya. Nah, saya demokan aja sedikit ya, misalnya pakai yang ini. Ini saudara nanti bisa pilih-pilih ini kanvasnya. Kalau pengen belajar bisa nanti lihat di YouTube ya. Di YouTube saudara bisa lihat ininya ya. Oke, saya akan demokan misalnya yang pakai ini ya, pakai ini art canvas bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya gambar angka nih kira-kira seperti ini. Nah, misalnya saya ingin jalan nih 1 2 3 4 gitu ya sampai segini ya. 1 2 3 4 sampai 10 gitu kan ya. Nah, ini sudah bisa pakai gini misalnya ya. Velocity-nya dulu ya, kalau mau supaya cepet gambarnya kayak gini. Ini kita kasih 100% kecepatannya ya, supaya cepet aja gitu kan ya. Terus ada beloknya juga supaya cepet ya. Jadi motornya ini 100% tenaganya gitu kan ya, 100%. Nah, udah gitu misalnya dia kan belok kanan dulu kan ya. Ini kan ngadapnya ke sana, ini belok kanan. Saya review aja sih. Headingnya kita belokkan nih. Berarti ke kanan berapa? 90 ya, 90 derajat gitu kan ya. Nah, udah gitu, udah belok kanan, dia akan maju nih. Nah, maju ke sini berapa banyak nih? Ini 1000. Ini posisinya udah di posisi ke-1, ini tuh jaraknya tuh kira-kira 100 nih sampai ke garis gini. 100 ya. 100 nanti kalau dari 2 ke 3 sampai ke garis ini 200. Nah, ini 200-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, 10-nya ini 100. 9 ya, kita coba ya. Dia maju katakanlah drive-nya ya, turn ini boleh turn, headingnya sudah bisa ganti ya, headingnya udah diganti, kepalanya ya, ini boleh pakai turn right juga boleh, sudah bisa pakai gini ya, turn right 90 derajat bisa, maju ke kanan, dia sekarang maju nih
majunya berapa banyak. Nah, kita coba dulu 100 ya, ini lihat 100 start. Nah 100 kan pas garis tuh ya, 100 dia ini ke 1 nih. Saya sekarang berarti dari 2 sampai ke 9. Saya copy lagi nih ya, duplicate gitu kan. Ini contoh aja ya. 2 sampai 9 teh berarti 2 kali 9 itu 1800 ya. Kita ganti 1800. Kita tes ya. Nah, wes kelewatan saat 1600. 2 kali 9 1600. Ya. Nah, sampai situ. Nah, yang 10-nya ini sisa 100. Nah, sudah bisa pakai gini, copy duplicate juga. Duplicate. Ya, saya delete bloknya. Nah, gitu. Jadi kalau saya jalankan 1 tuh, ini sampai ke 9, terus dia lanjut ke 10 gitu. Ya. Nah, bisa seperti ini atau kita nulis ini 200 sebanyak 9 kali gitu. Ya, kalau ininya kan gini. Saya bikin duplikat 9 kali. Nah, kalau 9 kali kan kayak gini. Ini sebenarnya bukan 9 kali, 8 kali nih. Ini kan 8 kali, sudah bisa pisah kayak gini, pakai repeat modelnya. Ya, repeat 8 kali. Ini saya masukkan sini, tapi jalannya dia 200 gitu. Nah, ini udah mulai looping, ininya 8 kali. Cek ya. Sekali tuh, ya. Klik tuh ya. Nah, sampai sini kan, berarti yang di bagian sininya kita tambah ini. Ini saya duplikat aja ya, yang ininya nggak kepake, buang. Nah, gitu. Jadi ini jalan yang ke 1, ini 2 sampai 9, kemudian 10. Stop ya, klik, coba kita cek. Tuh, jalannya berhenti gitu ya, karena dia ada looping, butuh waktu jadinya ya. Kita bisa lihat ya. Ini yang ke 1 nih. Nah, ini kedua sampai angka 9, yang ini ke 10-nya. Gitu. Nah, ini yang ulang-ulang gini. Nah, sekarang kalau pengen dia balik lagi. Dia maju ke sini 100 ya, ke garis sini gitu. Mundur ke sini langsung ya. Nah, ini sudah bisa tambah garis nih kalau mau ini. Satunya pengen ada garis gitu, ya bisa pakai garis, tinggal garis itu kita lihat di drive ya. Sebentar. Untuk garis ini sudah bisa juga gini ya, look misalnya ya. Ini ya. Nah, modenya kan ini bisa diganti-ganti gridnya. Kalau gridnya saya pakai gini, ini expand dulu, show dulu, terus kebesaran. Nah, grid mapnya saya nggak pakai ini, yang kosong ya, sama aja sebetulnya. Saya run nih. Yang minggu lalu kita pakai yang seperti ini ya, kotak-kotaknya nggak kelihatan ya. Nah, kalau sudah pakai angka lebih enak gitu. Nah, ini contoh gitu kan ya. Nah, gimana sih kalau mau bikin lagi? Saya coba bikin lagi, dia bikin ke garis ini. Berarti dia dari sini belok kiri ya. Jadi kan gambarnya mau seperti ini nih. Nah, start ya, saya gambarkan ya. Saya gambarkan annotation-nya. Jadi gambarnya gini. Gini hijau ya. Balik lagi ke sini. Ini maju ke sini sampai garis ini, dia posisi ke situ lagi. Terakhirnya ngadap ke situ. Ya. Nah, nanti dia lanjut lagi gini. Ya, saya ganti warna yang merah ya.
Nah, gitu. Terus dia ke sini. Nah, terus nanti dia ambil garisnya, pas garis ya. Sampai posisi 21. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti sudah coba pikirkan ya. Ini yang saya tunjukkan aja cepet ya, saya tunjukkan cepet ya. Jadi ketika balik lagi dia akan belok nih. Saya gunakan turn left ya. Turn leftnya kan menghadapnya ke sini. Turn left 90, maju 100 ya. Maju 100, saya copy di sini. Maju 100, udah gitu dia belok lagi ya 90 ya, kita lihat. Salah, beloknya ini left, saya harusnya stop. Ini di sini beloknya left. Ya, ini juga left. Left, terus sampai sini ke sini. Udah itu saya drive-nya 1800. Duplicate. Ini sebetulnya sama lah langkah-langkahnya. Jadi kalau untuk bikin program ya apapun sebetulnya ini kan supaya sudah kelihatan nih robotnya kayak gini gitu kan, robot berjalannya ya. Tinggal kita ngikutin langkah-langkahnya aja gitu kan ya. Nah, ada yang perlu diulang. Nah, seperti ini tinggal kasih repeat kayak gitu ya. Salah satunya repeat. Nah, stop dulu. Saya clear juga ya ininya, si garisnya supaya nggak ini. Nah, posisinya udah betul kan? Tinggal dia belok ke kanan. Tambahin aja di belok ke kanannya. Belok ke kanan sampai di posisi 11, berarti belok kanan tinggal tambah 100 ya. Saya copy di sini, duplicate. Ini membuat cepat aja ya. Nah, belok kanan, ininya turn right. Nah, ini maju 100. Salah. Klik sampai posisi ke-11 ya, sama posisinya sama seperti posisi ke-1. Nah, sama seperti posisi di 1 kan. Nah, yang kayak gini kan nanti akan berulang terus berapa banyak? 1, 2, 3. Ini kan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 nih. Ya. Nah, yang kayak gini diulang lagi. Ini stop ya, saya stop. Ini saya bikin repeat lagi. Jadi gitu. Ya. Sudah bisa bikin repeat. Nah, kecuali yang di 100 nih, 100 jangan belok, jangan mundur lagi ke sini. Kalau 100 sudah berhenti nih sampai sini, ya. Ini sudah bisa ulangnya, nanti kita bikin lagi nih kayak gini. Ini mulainya dari posisi sini nih, turn right. Nah, gini. Jadi loopingnya gini. Jadi langkahnya gitu. Pertama kali buat dulu. Nah, ini saya buat aja 9 misalnya. 9 kali ya, 9 kali. Nanti yang ke-10-nya kan agak beda. Ya, 10-nya beda. Coba kita tes. Berarti nanti dia berhenti di 91. Stop dulu. Start. Ya, kita tes nih. Ya. Kan kita ada 9 kali sampai ke 9 kali mungkin sampai 81. Ya, sampai 81. Kita tes ya. Kalau enggak mau 10 kali kita lihat ya, 10 kali. Nah, 10 kali nanti yang ke-10-nya salah nih. Nah, kita lihat. Diambil garis. Seperti itu ya. Dia akan ngulang terus 10 kali. Nanti udah 100-nya nanti salah nih di 100-nya. Di 100-nya salah. Kenapa salah? Karena dia balik lagi ke 91, dia naik ke 101. 101 padahal nggak ada. Harusnya udah di 100 kan udah berhenti.
muter-muter terus ya. Jadi sebetulnya nanti saudara bikin programming juga modelnya gitu. Kalau ada program yang perlu kita buat, ya saudara bikin sekuennya. Kalau sekuen ini ada seperti yang berulang-ulang nih, supaya hemat programnya gitu kan ya. Hemat programnya. Nah, perlu nanti kita buat looping. Nah, salah satu looping menggunakan repeat ya. Ada juga nanti saudara belajar mengenai while gitu ya di pemrograman. Di pemrograman dasar nanti dapat seperti itu ya. Di web juga model seperti itulah. Tuh, udah sampai 100 ya. Tapi lihat salah dia, maju ke situ. Tuh, jadi jatuh sininya. Ya. Harusnya dia 9 kali sebetulnya, ya. Atau boleh ke 10 kali nih. Tetapi di bagian sininya dia nggak boleh di bagian yang ini nih, yang belok ini nih, belok left nih, ya. Majunya ini nggak boleh nih. Sini 100 boleh, kemudian left-nya ini nggak boleh nih. Yang left ini, nah bagian ini yang nggak boleh nih, ya. Saya keluarkan. Bagian ini nggak boleh di ke-10-nya gitu. Caranya gimana? Ya bisa kita ngulangnya cukup 9 kali. Bisa ini kita ngulang 9 kali kalau nggak mau pakai if gitu ya. Ngulangnya 9 kali, tapi dia berhentinya di 81. Nah, sudah nanti tinggal copy aja ininya. Yang bagian ininya. Ya, kalau 9 kali ada di sini, ya. Bisa seperti itu. Ya. Nanti kita tinggal bikin aja yang ininya. Saya copy ininya ya. Saya duplicate ini, ini saya taruh di bawahnya. Kita taruh dulu di sini ya. Nah, ini kita geser. Yes. Nah, ini 9 kali, tetapi yang ini di bagian terakhir ini kita cukup sekali sebetulnya. Repeatnya ini kita bisa buang. Nah gitu. Ini percis, tapi yang bagian sini kita nggak usah, kita buang. Ya. Ini 9 kali sampai dapat 81. Nah ini ke sini 81. Maju ke sini. Kita coba tes drive forward sampai, oh ini yang ke 100-nya ada yang kelewat 1. Ini saya duplicate supaya cepat aja. Nah ini yang untuk buat di sini 91 sampai ke 100 ya, tes ya. Nah, saudara nanti bisa tambahkan ininya ya, di geraknya kayak gini. Nah, ini looping ya, di situ looping. Looping terus di sini. Loopingnya kita 9 kali yang ini. Sampai nanti di sini. Oke, ini saya review yang minggu lalu. Saya mau, ini saudara belum dapat ya, tapi saya tunjukkan lah. Prinsipnya sama seperti yang minggu lalu lah. Ini looping ya, belajar looping gitu. Perlu beberapa menit ya untuk ini, kira-kira 2 menitan untuk proses ini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah bisa explore ya. Ini bisa lihat nanti di YouTube juga ada. Di YouTube ngebahasnya per playgroundnya juga gitu kan ya. Kalau yang senang ini nih robotik ya. Robotik. Nah, sebelumnya saya perkenalkan visual programming-nya gitu kan ya. Nah, nanti sudah bisa pakai VRFX, ada juga yang ada pakai MacBlock, ada juga yang pakai Scratch ya.
pakai scratch seperti itu. Tuh ya, udah berhenti ya di sini ya, sampai sini ya, udah 100 ya. Kalau tadi kan dia masih maju ya, masih maju. Nah kan kita sampainya di sini 100 sudah berhenti gitu. Jadi ini 9 kali kita ngulang. Nah di bagian ke-10-nya modelnya ini yang di bawah ini ya, maju gitu, Nah, sudah bisa nanti nambahin gambar sebetulnya ya. Ada soalnya misalnya gini, angka 1 pakai hijau garis, ini bikin coretan, ini 2 pakai merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, bisa gitu ya. Oke, saya close dulu. Sudah, kalau ingin save seperti ini biasanya ya, nanti ini jelajah. Saya bikin project namanya jelajah misalnya. Jelajah 1 sampai 100. Rename, kita tinggal save ya. Oke, ini yang minggu lalu. Hari ini saya nggak bahas ini, saya bahas yang lain. Oke, stop dulu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Itu yang minggu lalu. Nathanael udah hadir belum? Nathanael. Oke. Nah, saya akan lanjut ke mobile technology ya. Saya akan present dulu teman-teman ya. Ada beberapa video juga yang akan share. Dulu ya ini. Suara saya cukup jelas nggak? Jelas Pak. Mendengar ya? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, saya jelaskan dulu mengenai mobile technology ya, atau mobile devices ya, atau nanti orang nyebutnya juga cloud computing ya, yang sekarang tren gitu kan ya. Jadi istilahnya tuh adalah mobile-nya. Mobile itu artinya perangkatnya bisa bergerak ya, nanti jaringannya juga bisa dinamis gitu kan ya. Nah, termasuk nanti yang membawanya, usernya juga sama dinamis, itu mobile ya. Mobile, jadi nggak hanya ada di satu tempat gitu ya, dia bisa bergerak. Oke, kita akan lihat ya detailnya ya. Nah, saya ada satu video ya, saya show dulu ya videonya, saya udah download. Bentar. Nah, beberapa video ya, ini sudah saya lihat, saya show. Mudah-mudahan nggak masalah. Kesio nggak ini? Suaranya ada nggak? Enggak Pak. Suaranya belum terdengar Pak. Suaranya belum nggak terdengar ada. ya? Oke, sebentar, saya stop dulu ya. Sebentar, saya stop dulu. Blind from diseases that are either. Sudah? Suaranya ada? Ada Pak. Sudah. Ya, oke. Saya ambil dari ads ya, talk ya. There are 39 million people in the world who are blind. 80% of them are living in low-income countries such as Kenya, and the absolute majority do not need to be blind. They are blind from diseases that are either completely curable or preventable. Knowing this, with my young family we moved to Kenya. We secured equipment, funds, vehicles, we trained a team. We set up 100 clinics throughout the Great Rift Valley to try and understand a single question: why are people going blind? Peralatan What can we do? Banyak. The challenges were great. Padahal lokasinya. When we got to where we were going, we set up our high-tech equipment. Power was rarely available. Meriksa ya, meriksa kesehatan mata di daerah. And then something occurred to me: there has to be an easier way, because it's the patients who are the most in need of access to eye care who are the least likely to get it.
More people in Kenya and in sub-Saharan Africa have access to a mobile phone than they do clean running water. So we said, could we harness the power of mobile technology to deliver eye care in a new way? And so we developed Peak, a smartphone that enables community healthcare workers and empowers them to deliver eye care everywhere. We set about replacing traditional hospital equipment, which is bulky, expensive and fragile, with smartphone apps and hardware that make it possible to test anyone in any language and of any age. Here we have a demonstration of a 3-month-old having their vision accurately tested using an app and an eye tracker. We've got many trials going on in the community and in schools, and through the lessons that we've learned in the field, we've realised it's extremely important to share the data in non-medical jargon so that people understand what we're examining and what that means to them. So here, for example, we use our SightSim application once your vision has been measured to show carers and teachers what the visual world is like for that person, so they can empathise with them and help them. Once we've discovered somebody has low vision, the next big challenge is to work out why. And to be able to do that, we need to have access to the inside of the eye. Traditionally, this requires expensive equipment to examine an area called the retina. The retina is the single part of the eye that has huge amounts of information about the body and its health. We've developed 3D printed, low-cost hardware that comes in at less than $5 to produce, which can then be clipped onto a smartphone and makes it possible to get views of the back of the eye of a very high quality. And the beauty is, anybody can do it. In our trials on over 2,500 people, the smartphone with the add-on clip is comparable to a camera that is hugely more expensive and hugely more difficult to transport. When we first moved to Kenya, we went with $150,000 of equipment, a team of 15 people, and that was needed to deliver healthcare. Now, all that's needed is a single person on a bike with a smartphone, and it costs just $500. The issue of power supply is overcome by harnessing the power of solar. Our healthcare workers travel with a solar-powered rucksack, which keeps the phone charged and backed up. Now we go to the patient, rather than waiting for the patient never to come. We go to them in their homes, and we give them the most comprehensive, high-tech, accurate examination, which can be delivered by anyone with minimal training. We can link global experts with people in the most rural, difficult to reach places that are beyond the end of the road, effectively putting those experts in their homes, allowing us to make diagnoses and make plans for treatment. Project managers, hospital directors are able to search on our interface by any parameter they may be interested in. Here in Nakuru, where I've been living, we can search for people by whatever condition. Here are people who are blind from a curable condition, cataract. Each red pin depicts somebody who is blind from a disease that is curable and treatable, and they're locatable. We can use bulk text messaging services to explain that we're coming to arrange treatment. What's more, we've learned that this is something that we haven't built just for the community, but with the community. Those blue pins that drop represent elders or local leaders that are connected to those people who can ensure that we can find them and arrange treatment. So for patients like Mama Wangari, who've been blind for over 10 years and never seen her grandchildren, for less than $40 we can restore her eyesight. This is something that has to happen. It's only in statistics that people go blind by their millions. The reality is everyone goes blind on their own. But now, they might just be a text message away from help. And now, because live demos are always a bad idea, we're going to try a live demo. So here we have the Peak Vision app. Okay, and what we're looking at here, this is Sam's optic nerve, which is a direct extension of her brain. So I'm actually looking at her brain as we look there. We can see all parts of the retina. It makes it possible to pick up diseases of the eye and of the body that would not be possible without access to the eye.
And that clip-on device can be manufactured for just a few dollars, and people can be cured of blindness. And I think it says a lot about us as a human race if we've developed cures and we don't deliver them, but now we can. Thank you. Baik, nah itu tadi contoh bagaimana penggunaan mobile technology ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui mobile technology ini dimungkinkan kita untuk membuat katakanlah aplikasi atau sistem ya yang membuat menolong kita. Nah tadi prinsipnya sebetulnya sederhana ya. Kita punya handphone gitu kan, handphone itu mobile device itu kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Tadi kan ada Mr. Andrew itu bagaimana dia menciptakan alat menggunakan mobile ya. Nah saudara nanti kalau mau seperti itu saudara bisa belajar mobile programming nanti bersama Pak Eriko gitu kan ya. Nanti ada mobile programming, ada pakai Flutter. Di Flutter itu kita bisa membuat aplikasi di Android, di iOS, sama di web dengan satu kali programming gitu kan ya, Nah nanti kalau saudara ingin belajar mengenai kedokterannya ya nanti kita bisa kerjasama ya, bagaimana misalnya memfoto gitu kan ya, mengenal retina itu terus nanti dibaca ya. Nah prinsipnya sebenarnya sederhana ya. Nah kemudian itu tadi data tadi bagaimana bisa ada di cloud ya. Nah nanti kita lihat cloud itu ya, bisa kita kirim data itu sama seperti sekarang lah saudara, misalnya memfoto nih, memfoto diposting di Insta gitu kan ya, diposting di Insta itu sama aja kan, kita taruh di cloud sebetulnya ya. Kalau yang tadi dia foto orangnya, datanya siapa, tadi ada mama siapa gitu kan, dia foto. Kemudian bagaimana tahu lokasinya, itu pakai GPS ya. Nanti kita ada program untuk mengetahui nih GPS-nya gitu kan ya. Sama seperti foto nih, saudara kalau saudara pakai kamera tuh, di kameranya itu bisa diaktifkan tuh fasilitas GPS-nya. Jadi ketika kita foto, kita tahu nih posisinya ada di mana. Nah, ketika kita kirim data foto itu, data diri, data GPS-nya dikirim. Nah, nanti yang di server pusat bisa melihat nih, tinggal metain nih kalau tahu GPS-nya ya, longitude-nya, attitude-nya itu bisa kita tahu. Ya udah, tinggal digambar aja gitu kan ya. Nah, itu ada tekniknya juga sebetulnya ya. Nah, tetapi secara prinsip itu memungkinkan. Itu salah satu contoh penggunaan misalnya mobile device ya. Sudah tahu mobile device yang sudah pakai ya sekarang macam-macam ya, dari handphone gini ya, ada bentuknya yang jam, smart watch gitu kan ya. Nah, ini yang wireless juga gini, ini buat alat pendengar, kamera juga seperti ini ya, speaker ya, ini Arduino ya. Ini microkomputer sebetulnya. Nanti saudara belajar di IoT ya, di IoT memprogram di sini gitu kan ya. Nah, mobile device ini dia bisa berpindah gitu kan ya, bergerak gitu kan ya, digunakannya nggak mesti di satu tempat, bisa pindah-pindah. Itu adalah ciri-ciri mobile device, dan ke depan itu akan banyak sekali mobile device ya yang digunakan. Laptop juga sebetulnya mobile device tuh ya, sudah bisa pindah-pindah gitu kan ya. Nah, koneksinya gimana? Nanti koneksinya kita menggunakan jaringan ya. Nanti kita akan lihat nih jaringan apa sih gitu kan ya. Nah, itu contoh. Nah, kemudian apa sih mobile technology? Ya, tadi saya udah jelaskan mobile technology itu artinya mobile itu bergerak ya, tidak diam di satu tempat kan ya. Nah, yang penting itu adalah ada pertukaran data. Ya. Ada pertukaran data, kita gunakan laptop, terhubung katakanlah ke access point atau ke wireless gitu kan ya. Kita bisa dapat data di sana, ngambil data sama seperti sekarang ini. Saya gunakan laptop juga kan, nggak pakai kabel gitu kan, koneksi ke internetnya gitu kan ya. Nah, handphone juga sama.
tablet juga ya. Nah, kita punya katakanlah punya peralatan yang lain juga ya. Ini mungkin peralatan untuk server atau misalnya juga memori dan segala macam. Ini bisa terhubung katakanlah ke dunia luar ya. Jadi akses tanpa kabel ya atau wireless ya. Ini kita macam-macam nanti caranya, bisa nanti gunakan transmisi radio ya. Ini guna transmisi radio, nanti banyak macamnya transmisinya gitu kan ya. Sudah bisa pakai infrared nih, IRDA ya, infrared. Bisa pakai Bluetooth ya. Misalnya saya pakai speaker nih supaya bisa dengar pakai Bluetoothnya misalnya ya. Pakai WiFi ya, ada high speed internet connection ya, biasanya dari router nih ke luarnya gitu kan ya, pakai fiber atau macam-macam lah. Nah, ada istilah nanti cloud computing, ada cloud storage, ada cloud service ya. Jadi semua peralatan-peralatan itu baik secara fisik maupun abstrak gitu kan ya. Nah, itu nanti ada di dunia luarnya atau kita sebut juga dengan internet ya. Nah, ini misalnya ini di dalam kita ya, ini katakanlah di internetnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat berikutnya bagaimana peralatan-peralatan ini berkomunikasi sebetulnya ya. Nah, ada yang paling simpel itu ada infrared. Saudara kalau punya handphone ada beberapa handphone yang punya fasilitas infrared. Ya, saya punya handphonenya kalau yang buatan China biasanya ada tuh ya. Saya bisa gunakan untuk remote ke televisi. Ya, saya mau matikan televisi, kalau remote, aduh kemana nih ketemu? Di sana sudah ada softwarenya, dia masih menggunakan infrared tuh. Jadi ke televisi itu kita gunakan infrared. Sudah kalau misalnya nyalakan AC juga biasa itu modelnya pakai infrared juga ya. AC apalagi ya. Ada lampu juga yang pakai infrared juga ya. Nah, jaraknya emang terbatas infrared ini ya. Dan bentuknya dia lurus lah gitu ya. Gelombangnya dia lebih lurus gitu kan ya. Nah, ini infrared ini ya banyak digunakan lah dalam kehidupan sehari-hari. Ini umum lah, remote biasanya gunakan infrared ya. Kemudian nah ini mengenai spektrumnya ya, spektrum cahaya. Jadi kalau kita lihat cahaya gitu kan ya, cahaya nggak kelihatan, tapi kan nanti kalau dia kena benda sudah bisa lihat nih cahayanya apa nih. Misalnya cahaya matahari itu warnanya kan putih gitu kan ya. Nah, ini spektrum cahaya ya, kira-kira yang bisa dilihat itu di kira-kira rentangnya di sini nih ya, sampai 10 ini di berapa ya, 2 kali 10 pangkat berapa ini, kira-kira di sini ya, 10 pangkat 14-an gitu kan ya, gitu, 14 sampai 15. Nah, yang di bagian sini udah sudah nggak bisa lihat nih ya. Bagian kanan juga yang ultraviolet X-ray gini, ini sudah nggak bisa lihat. Yang bisa lihat di mata itu kira rentangnya sedikit sekali ya. Infrared sudah nggak bisa lihat ya. Microwave yang digunakan untuk alat pemasak ya, untuk menghangatkan juga seperti ini, dipakai juga buat gelombang ya, gelombang transmisi juga ya. Ini gelombang radio yang bisa kita gunakan di bagian kiri ya. Ultraviolet ya, sudah lihat misalnya contohnya ultraviolet untuk lampu gitu kan ya. X-ray ini digunakan untuk ronsen kayak gitu ya, gamma ray dan segala macam. Nah, perangkat yang gunakan IR ini tadi saya sudah sebutkan ya. Sekarang orang banyaknya pakai Bluetooth ya, infrared udah agak jarang ya, tetapi masih ada beberapa kayak televisi masih pakai infrared gitu ya. Murah, karena lebih murah ya. Nah, ini Bluetooth ya, simbolnya seperti ini
Ini handphone jadul ya. Ya, handphone tipe awal nih. Yang sekarang juga masih orang gunakan Bluetooth. Bluetooth ini sekarang udah versinya banyak ya, versi 5 deh kayaknya terakhir gitu ya. Betul, Pak. 5 ya, oke. Nah, apa yang membedakan itu nanti dari kecepatannya ya, sama jangkauannya juga ya. Terus kalau di Bluetooth yang baru itu bisa satu device itu katakanlah ada beberapa service yang bisa jalan ya barengan gitu kan. Kalau yang versi yang sebelumnya itu masih sederhana gitu kan ya, hanya ngirim terima aja, servisnya terbatas ya. Sudah nanti bisa lihat detail ya, nanti coba cari di internet lah mengenai Bluetooth ini. Nah, nanti saya tunjukkan mengenai Bluetooth ini bagaimana penggunaannya ya. Nah, ini sejarahnya aja, namanya Bluetooth ya, dari Harald Blatan ya, Raja Denmark ini. Bla itu kulit gelap nih, bukan biru. Tan ini orang besar, bukan gigi ya. Kalau kita bahasa Inggris kan nyebutnya Bluetooth ini biru, ini gigi biru. Sebetulnya bukan ya, tapi ini simbol raja ya, simbol persatuan ya, bagi banyak suku di Denmark. Jadi dari filosofi ini gitu kan, Bluetooth itu ingin menyatukan ya peralatan-peralatan yang ada di sekitarnya. Walaupun secara fisik tidak terhubung dengan kabel, tetapi secara logiknya ya dia bisa terhubung gitu kan ya, lewat wireless seperti itu. Jadi idenya gitu. Jadi kenapa dinamakan Bluetooth gitu kan ya? Dari seorang raja ya, simbol raja yang menjadi persatuan di Denmark ya. Bukan gigi biru ya, tetapi belahnya itu gelap ya, orang besar atau raja lah ya. Oke, raja yang mempersatukan, Bluetooth istilahnya. Nah, kemudian tujuan awal Bluetooth sebenarnya gantikan kabel gitu ya, tapi dia berkembang terus gitu kan ya, jadi ubiquitous computing gitu kan ya. Komputer itu nanti bisa ditaruh di mana aja ya. Kalau kabel kan kita terbatas, sepanjang kabel itu kita bisa geser-gesernya. Nah, tetapi lewat Bluetooth kita bisa fleksibel. Emang Bluetooth nggak bisa jauh ya, karena jaraknya kira-kira sampai 10 meter. Tapi lumayan lah, saudara. Kalau misalnya punya peralatan gitu kan, kalau kabelnya 10 meter, wah udah lintas sana, lintas sini. Kadang-kadang kalau kita pakai kabel gitu kan nggak mau kelihatan, kabelnya pengen rapi, berarti harus ngambil jalan sudut gitu kan ya. Jadi kabelnya misalnya butuhnya jaraknya 10 meter, mungkin jadi lebih gitu kan ya, harus dirapihkan kabel segala macam. Tapi kalau dengan Bluetooth itu lebih simple ya, mau taruh di mana aja gitu kan ya. Saya punya televisi gitu kan, speakernya mau jarak kira-kira 5 meter, saya nggak usah mikirin aduh kemana nih masang kabelnya supaya nggak kelihatan gitu kan, supaya bagus nih gitu kan ya. Kalau pakai kabel kan kayak gitu, pakai Bluetooth ya udah tinggal pair aja ya, letakkan di mana asal dalam jangkauan Bluetooth kira-kira bisa sampai 10 meteran ya, udah enak ya. Jadi mempersatukan ya peralatan-peralatan yang ada. Nah, ini banyak ya vendor-vendor yang tergabung di sana ya. Bluetooth masih digunakan terus sampai sekarang. Wi-Fi, nah Wi-Fi juga kita pakai sekarang ya, Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini ada Wi-Fi Alliance ya. Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity ya, merupakan standar yang dibuat oleh konsorsium perusahaan produsen piranti wireless ini ya. Nah, sudah nanti standarnya menggunakan 802.11. Ini emang kodenya ya. Sudah kalau melihat nih di perangkat-perangkat wireless suka ada seperti ini ya, 802.11. Ini adalah standar teknologi ya. Nah, produsen-produsen ngasih kode ya supaya gampang. Kenapa kasih 0802? Saya nggak tahu. Ya, dia kasih kode aja itu ya. Contoh ini penggunaan wireless ya selama COVID nih. Ini kita mulai berhenti sekolah itu di 16 nih. 16 kita udah menggunakan PJJ. Ya. Ningkat loh, ini masih sedikit sebetulnya. Tapi sekarang wow, ningkatnya udah
hampir 2 kali lipatnya gitu kan ya, mungkin lebih deh kayaknya ya. Ini meningkat, ini pas tanggal 16-nya udah ngelihat ya peningkatannya. Hampir sekarang orang menggunakan internet, jadi kalau nggak ada internet agak repot gitu kan ya untuk sekolah. Oke, saya kembali lagi ini, contoh perangkat wireless nih, ini access point yang biasanya ada di rumah saudara ya, atau ini di lab gitu kan ya. Ada juga yang ditancap ke laptop ya, ke laptop nih seperti ini. Tapi ini biasanya udah jarang nih kayak gini. Ini harganya terlalu mahal ya, nggak dipakai gini. Nah biasanya orang pakai yang wireless USB ya, ini murah lah, di bawah 100.000 saudara ya. Kalau misalnya laptopnya wirelessnya rusak, saudara bisa tambah kayak gini ya. Atau misalnya pengen yang lebih cepat nih gitu kan, laptopnya yang lama nih, saudara bisa tambah kayak gini. Kalau PC saudara bisa tambah kayak ini, wireless LAN card ya, LAN card seperti ini ya. Nah ini contoh antena ya, sudah bisa nanti lihat di internet cara membuat kalau butuh gitu kan ya. Tapi sekarang kayaknya di kota-kota nggak terlalu butuh ya, karena akses internet udah bisa sampai ke rumah. Kecuali kalau misalnya di desa-desa nih nggak ada akses internet, dipasang di satu tempat, nanti ditransmisikan ya bisa pakai wajan bolik ini ya, atau panci bolik ya. Atau misalnya pakai ini antena ini yang besar. Ini contoh-contohnya ya. Oke. Nah saya akan lihat video yang lain lagi ya. Kita lihat bagaimana mobile technology ini ya. Saya show dulu ya, show berapa. Oke, ini yang satu aja ya. Ini videonya ada beberapa, saudara, nanti saya nggak akan putar semua. Suaranya ada nih? Ada Pak. Oke, silakan ya. What's the fastest growing threat to Americans' health? Cancer, heart attacks, diabetes? The answer is actually none of these. It's Alzheimer's disease. Every 67 seconds, someone in the United States is diagnosed with Alzheimer's. As the number of Alzheimer's patients triples by the year 2050, caring for them, as well as the rest of the aging population, will become an overwhelming societal challenge. My family has experienced firsthand the struggles of caring for an Alzheimer's patient. Growing up in a family with 3 generations, I've always been very close to my grandfather. When I was 4 years old, my grandfather and I were walking in a park in Japan when he suddenly got lost. It was one of the scariest moments I've ever experienced in my life, and it was also the first incident that informed us that my grandfather had Alzheimer's disease. Over the past 12 years, his condition got worse and worse, and his wandering in particular caused my family a lot of stress. My aunt, his primary caregiver, really struggled to stay awake at night to keep an eye on him, and even then often failed to catch him leaving the bed. I became really concerned about my aunt's well-being as well as my grandfather's safety. I searched extensively for a solution that could help my family's problems, but couldn't find it. Then, one night, about 2 years ago, I was looking after my grandfather and I saw him stepping out of the bed. The moment his foot landed on the floor, I thought, why don't I put a pressure sensor on the heel of his foot? Once he stepped onto the floor and out of the bed, the pressure sensor would detect an increase in pressure caused by body weight and then wirelessly send an audible alert to the caregiver's smartphone. That way, my aunt could sleep much better at night without having to worry about my grandfather's wandering. So now I'd like to perform a demonstration of the sock. Could I please have my sock model on stage? Great. So, once the patient steps onto the floor, an alert is sent to the caregiver's smartphone. Great. Thank you. Thank you, sock model. So this is a drawing of my preliminary design. My desire to create a sensor-based technology perhaps stemmed from my lifelong love for sensors and technology. When I was 6 years old, an elderly family friend fell down in the bathroom and suffered severe injuries. I became concerned about my own grandparents and decided to invent a smart bathroom system. Motion sensors would be installed inside the tiles of bathroom floors,
to detect the falls of elderly patients whenever they fell down in the bathroom. Since I was only 6 years old at the time and I hadn't graduated from kindergarten yet, I didn't have the necessary resources and tools to translate my idea into a reality. But nonetheless, my research experience really implanted in me a firm desire to use sensors to help the elderly people. I really believed that sensors could improve the quality of life of the elderly. When I laid out my plan, I realized that I faced three main challenges. First, creating a sensor. Second, designing a circuit. And third, coding a smartphone app. This made me realize that my project was actually much harder to realize than I initially had thought it to be. First, I had to create a wearable sensor that was thin and flexible enough to be worn comfortably on the bottom of the patient's foot. After extensive research and testing of different materials, like rubber, which I realized was too thick to be worn snugly on the bottom of the foot, I decided to print a film sensor with electrically conductive, pressure-sensitive ink particles. Once pressure is applied, the conductivity between the particles increases. Therefore, I could design a circuit that would measure pressure by measuring electrical resistance. Next, I had to design a wearable wireless circuit. But wireless signal transmission consumes lots of power and requires heavy, bulky batteries. Thankfully, I was able to find out about the Bluetooth Low Energy technology, which consumes very little power and can be driven by a coin-sized battery. This prevented the system from dying in the middle of the night. Lastly, I had to code a smartphone app that would essentially transform the caregiver's smartphone into a remote monitor. For this, I had to expand upon my knowledge of coding with Java and Xcode, and I also had to learn about how to code for Bluetooth Low Energy devices by watching YouTube tutorials and reading various textbooks. Integrating these components, I was able to successfully create two prototypes, one in which the sensor is embedded inside a sock, and another that's a reattachable sensor assembly that can be adhered anywhere that makes contact with the bottom of the patient's foot. I've tested the device on my grandfather for about a year now, and it's had a 100% success rate in detecting the over 900 known cases of his wandering. Last summer, I was able to beta test my device at several residential care facilities in California, and I'm currently incorporating the feedback to further improve the device into a marketable product. Testing the device on a number of patients made me realize that I needed to invent solutions for people who didn't want to wear socks to sleep at night. So sensor data collected on a vast number of patients can be useful for improving patient care and also leading to a cure for the disease, possibly. For example, I'm currently examining correlations between the frequency of a patient's nightly wandering and his or her daily activities and diet. One thing I'll never forget is when my device first caught my grandfather's wandering out of bed at night. At that moment, I was really struck by the power of technology to change lives for the better. People living happily and healthily. That's the world that I imagine. Thank you very much. Baik, itu tadi contoh daripada sensor sebetulnya ya. Sensor sensor yang dipasang di kaos kaki ya. Nah, sensor begitu ketekan gitu kan, nanti dia ngirim lewat Bluetooth atau tadi dia lewat kabel. Tapi kalau kabel kan nggak mungkin ya, jadi dia bikin pakai Bluetooth tadi yang saya jelaskan ya. Nah, nanti saya kalau ada kesempatan coba saya tunjukkan bagaimana sensor-sensor itu bekerja ya. Nanti di robot yang itu, ya baik itu sudah bisa melihat juga ya. Ya, ini contoh penggunaan smartphone ya. Di dalam ini sangat meningkat sekali. Jadi sudah bisa mulai memikirkan nih ya. Teman-teman yang katakanlah ambil program kreativitas mahasiswa tuh, teman-teman kan ada yang ikut tuh ya. Kalau bisa nih mahasiswa 2020 ikut lomba program kreativitas mahasiswa. Nah, salah satunya misalnya seperti tadi tuh menciptakan alat seperti itu gitu kan ya. Bisa dalam bentuk katakanlah dalam bentuk hanya paper saja atau mungkin bisa dengan alatnya. Nah, caranya gimana? Bisa kerjasama nanti dengan dosen gitu ya. Dengan dosen, dengan angkatan kakak kelasnya. Ada program kreativitas mahasiswa. Lumayan dibiayainya itu bisa sampai 15 juta. Dalam kelompok itu bisa 3 orang sampai 5 orang masalah.
ya. Harus ada 2 angkatan berbeda, sudah bisa ngajak kakak kelas gitu kan ya. Saya nggak tahu programmingnya, tapi saya punya idenya gitu kan. Boleh Anda bikin idenya. Tadi dari video-video yang saya sampaikan itu sudah coba memikirkan kira-kira idenya mau apa gitu kan ya. Oke, sebelum saya masuk sini, saya akan stop dulu. Oke, saya ingin bertanya nih ke teman-teman. Coba pikirkan dalam 1 menit, saya beri waktu 1 menit, kira-kira saudara punya ide apa, ya? Punya ide apa yang ada di sekitar kita, boleh, atau saudara mungkin kepikiran ide-ide yang mirip seperti itu. Saya pengen buat sebuah alat untuk menolong seseorang gitu kan, atau sekelompok orang. Tadi yang di awal dia kepikiran nih, aduh di daerah saya itu banyak yang sakit katarak. Ketika dokter harus berkunjung itu butuh waktu dan butuh peralatan yang banyak gitu kan ya, dan biayanya jadi besar sekali gitu kan ya. Nah, dengan adanya smartphone seperti itu, dia bikin alat yang lebih murah. Dari tadinya $5.000 tuh, dia cuman hanya sekitar $500. $500 tuh cuman 7,5 juta ya, murah sekali sebetulnya kan ya. Satu handphone juga udah cukup gitu kan ya. Nah, terus nanti yang kedua dia bikin alat kaos kaki seperti itu ya, yang ingin memantau orang tua yang Alzheimer gitu kan ya. Oke, saya beri waktu 1 menit, saudara. 1 menit, saudara boleh mau diskusi atau perorangan juga boleh. Nanti taruh di chat kalau udah kepikiran saya idenya mau apa, silakan tulis di chat. Ya. Oke. Silakan. Dicoba. Ya. Nathanael nanti tolong dicatat ya itunya ya, jadiin poin ya buat teman-teman ya. Baik, Pak. Oke. Kepikiran apalah saudara, kira bisa bikin, oh saya butuh ini, saudara boleh cerita, boleh tulis dulu di notepad lah ya. Oke, kasih waktu 5 menit lah ya, 5 menit. Sambil nanti saudara mikir itu, saya nanti akan demokan ya mengenai sensor gitu kan ya. Ada sensor, misalnya sensor untuk mengetahui warna ya, sensor misalnya untuk mengetahui jarak atau ultrasonik gitu kan ya, di robot itu ya. Oke, silakan saudara mikir aja dulu, kira-kira 5 menit, tuangkan idenya, taruh di chat ya, di chat. Oke.
Udah selesai belum, Nathanael? Teman-teman udah pada ngirim belum? Belum, Pak. Belum, ya oke. Sudah nggak usah panjang-panjang lah, 1-2 kalimat aja gitu kan ya. Kepikiran apa gitu kan ya. Ini saya sambil demokan, sudah nggak usah lihat inilah. Gitu. Sudah pikirkan itu. Nanti saya jelaskan ini. Beberapa sudah mulai masuk, Pak. Oke. Baik, saya mau lihat dulu beberapa ya teman-teman ya. Oke, nanti Surah tulis di ini aja ya. Ini Surah copy dan jangan lupa nanti bikin assignment ya di itu ya. Baik, Pak. Ya. Oke. SMA-nya hanya ini aja, Pak, ide. Ya, hanya ini aja idenya ya. Oh. Oke, Pak. Masing-masing ya. Oke, saya akan bacakan ya dari ini Faris. Saya ingin membuat aplikasi untuk mereferensikan banyak style dari fashion yang cocok untuk penggunanya berdasarkan tinggi, berat badan, dan usia. Karena saya lihat banyak orang yang menggunakan pakaian asal-asalan, padahal menurut saya penampilannya merupakan hal penting. Boleh ya. Nah, ini Surah bisa mungkin kalau bentuknya dalam bentuk pakaiannya udah jadi tuh. Jadi kalau ditaruh di handphone gitu kan ya, bisa diukuran diubah-ubah gitu ya. Di Insa sebelumnya kayak gini udah ada, tapi kan nanti masih bisa kelengkapannya, sudah bisa mau bentuk kain, mau warna dan segala macam gitu kan ya. Mungkin bisa digabung-gabung, misal bagian atasan, bagian bawahan, atau pakai aksesoris dan segala macam ya. Oke. Ya, bagus ya. Yang ini dari Evan nih. Saya ingin membuat Sunda in your hand, sebuah aplikasi yang akan mendemonstrasikan tentang budaya yang ada di tanah Pajajaran dan langsung terkoneksi dengan para seniman. Wah, bagus ya, bagus. Nanti teman-teman nih ide-ide seperti ini boleh nanti Surah teman diajukan tuh untuk program kreativitas mahasiswa tuh, dilombakan ya. Nah, kalau ingin tahu detail mengenai PKM boleh tanya ke saya ya, tanya Pak Catur juga boleh, atau tanya Direktorat Kemahasiswaan juga boleh ya. Gitu. Oke, saya lihat dulu lagi ya. Nanti tinggal dikembangkan idenya ini ya. Saya ingin kolaborasi IT dengan militer Indonesia. Nah, kira-kira buat apa nih Matthew bikinnya? Bikin apa nih kira-kira Matthew nih? Bikin robot perang, Pak. Oh, bikin robot perang. Oke. Ya. Bikin robotnya ya, atau bikin simulasinya? Robotnya, Pak, kayak Iron Man, Pak. Oh, kayak Iron Man. Oke, ya, sip. Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, ini membuat dari Axel nih. Membuat
APK untuk X-ray agar tidak jauh-jauh datang ke rumah sakit. Ya. APK untuk X-ray ya. Kalau X-ray kan mungkin sinarnya harus X-ray ya. Kalau dari lampu biasa kan nggak bisa karena kan sinarnya berbeda ya. Terus harus ada kekuatannya juga ya. Nanti mungkin perlu ada alatnya khusus gitu kan ya. Kalau yang X-ray yang fake kayak gitu di foto misalnya jadi kelihatan tulangnya gitu kan, itu kan hanya simulasi ya. Ada sih software kayak gitu ya, tapi sebetulnya bukan X-ray bener ya. Karena X-ray itu kan ada kekuatannya. Nanti bisa ini dipelajari kayak gitu ya. Sama seperti tadi mata tuh ya, mata juga dia. Oke, bagus ya. Saya nggak baca semuanya ya, nanti saudara bisa lihat ini. Saya lihat coba yang bagian bawah. Jam sensor pengingat pasien darah tinggi. Ketika pasien mengalami tekanan maka akan terkoneksi dengan smartphone untuk segera menarik napas dan beristirahat. Oke, ya. Ini mengenai sensor ya. Oke, bagus ya teman-teman. Nanti detailnya ditaruh di classroom ya. Oke, saya akan lanjut dulu ya. Saya akan perlihatkan ke teman-teman nih. Saya ada sebuah video bagaimana sensor-sensor itu digunakan ya. Saya akan show screen dulu. Sebentar, saya akan ambil dulu videonya. Videonya ada di link di YouTube ya. Oh ini sebentar, bicara sensor dulu ya. Saya show dulu deh ke teman-teman ya. Nah, bicara sensor, ini misalnya saudara kalau ingin simulasi ya sensor-sensor ini. Saya ini punya sensor di sini ada sensing nih ya. Sensing ini untuk untuk mengetahui jarak nih ya. Atau di depan nih ada objek atau enggak nih. Ya sebetulnya ini kita menggunakan sensor namanya ultrasonik. Nanti saya lagi beli sebuah robot ya. Kita fakultas punya nanti 2 robot ya, setelah UTS lah saya jelaskan robot itu mengenai sensor-sensor ini ya. Nah ini sensor nanti bisa ditempatkan di mana saja gitu di dalam robotnya ini ya. Jadi kalau kita lihat robot nih, ini robotnya gitu kan ya. Nah di sini ada sensor dia ya. Di depannya ada sensor ya. Kalau kita geser-geser ini, nah ini ya. Saya perlihatkan ya. Yes, maaf. Nah di sini ada sensor. Ini ada lap bumper. Nah, kalau sensornya kalau nabrak nih, ini ketekan nih. Nah, yang bagian kirinya ya. Kalau di sini kan saya bagian kanannya, di robotnya bagian kiri. Di sini ada sensor depan nih. Ini ultrasonik untuk mengatur jarak. Jadi kalau di depan ada objek nih, dia tahu nih, ya ngirim ke sini, gitu kan ya. Atau jaraknya udah berapa mili lagi, gitu kan ya, berapa mili lagi ya. Ini ada sensor, ini sensor juga. Nah di bagian bawah dia ada sensor dia, ada front, ini ada front eyes, ini sensor front yang di depan. Jadi matanya sensornya sebetulnya dia bisa buat jarak juga, ya bisa nanti buat kenal warna. Nah, warna yang di bawah nih ada sensor warna, gitu kan ya. Nah ini saya tunjukkan ya, saya menggunakan sensornya dia magnet sebetulnya ya, magnet. Dia untuk menggunakan magnet. Nah, saya tunjukkan ininya. Saya show dulu ya, saya play. Nah, saya ulangi lagi ya. Nah ini ada besi gitu kan ya, besi ini ada si robotnya. Robotnya begitu dia kena, udah tahu sini dia ambil magnetnya diaktifkan, kemudian dia bawa mundur lagi. Nah magnetnya dinonaktifkan, ditaruh di sini. Kemudian dia maju lagi, gitu. Ya, contoh nih. Nah, ini sensornya dia magnet, gitu kan ya. Jadi magnetnya bisa diaktifkan, bisa nonaktifkan. Aplikasinya kayak gini, simple sebetulnya ya. Saya ini posisinya kan ke sini 800 nih. Nah, saya punya variabel 800 nih. Variabelnya set 800, dia maju ke sini 800 ya. Kemudian magnetnya diaktifkan nih di bus
magnetnya diaktifkan. Jadi dia nempel nih, si besinya nempel. Kemudian dia mundur. Mundurnya sama 800 kan, ini my variabelnya 800 gitu kan ya. 800 kembali lagi ke sini kan. Magnetnya di drop, dimatikan. Magnetnya dimatikan. Berarti si besinya jatuh di sini kan. Nah, udah itu variabelnya karena ini kan naik jadi 1200 di sini. Saya tambah nih variabelnya, tadi kan 800 nih. Saya tambah jadi 400, jadi 1200. Udah dia looping lagi kan, looping 3 kali karena si disknya ini ada 3. Gitu kan ya. 3. Nah, sama lagi nih, tapi variabelnya sekarang udah 1200 karena saya udah change nih. Udah ubah gitu kan ya. Sama maju lagi 1200 dan seterusnya. Oke, kita play. Ini contoh ya, misalnya nanti penggunaan sensor gitu kan ya. Nah, sudah bisa lihat nanti di internet seperti ini. Nah, bagaimana ngambil yang kanannya? Ya, ngambil kanan gampang, sudah tinggal nanti geser, belok kanan, jarak sini 1, 2, 3, 4, pindah sini gitu kan. Ini nanti diulang lagi gitu kan ya. Oke, saya mau tunjukkan slide-nya dulu ya. Saya beresin dulu slide sebelum nanti saya masuk ke ada satu video lagi ya. Mudah-mudahan keburu. Oke, ini contoh-contoh ya penggunaan sensor. Nanti saat kapan-kapan saya bahas mengenai sensor ini front eyes nih ya. Front eyes buat ngatur posisi juga sama ya. Oke, posisi itu nanti digunakan seperti di GPS kayak gitu ya. Saya show dulu deh yang ini, slide-nya dulu. Lanjut lagi. Jadi ini penggunaan handphone tuh semakin meningkat. Handphone, laptop sekarang itu lagi laris. Ya, kenapa? Semua orang anak-anak ya, terutama sekolah, bayangin gitu kan. Berapa puluh juta gitu kan anak-anak sekolah. Ya. Puluhan juta anak sekolah itu kerja di rumah, dia butuh handphone, butuh laptop. Nah, sudah kalau cari laptop sekarang emang agak sulit ya. Spek-spek tertentu sulit gitu kan ya. Kenapa? Jualnya kayak kacang goreng tuh. Fakultas mau beli laptop 5 buah yang tipenya Ryzen 7 gitu kan ya. Udah 2-3 minggu nih nggak dapat barangnya aja. Padahal cuma beli 5. Ya, beli 5 gitu kan. Habis gitu. Beberapa laptop, handphone juga sama kayak gitu. Handphone sekarang tapi handphone banyak sebetulnya ya, karena pemainnya banyak. Jadi sudah lihat pengguna internet tuh semakin banyak. Apa artinya? Buat apa kita tahu ini? Nah, dengan seperti itu sudah memikirkan nanti kalau sudah nanti bikin aplikasi, perhatikan nih karena penggunaan internet makin tinggi, penggunaan smartphone makin banyak gitu kan ya. Coba pikirkan nanti aplikasi-aplikasi itu yang katakanlah bisa digunakan di smartphone. Ya, baik aplikasi bisnis, aplikasi kesehatan, aplikasi untuk pendidikan dan segala macam gitu kan ya. Pikirkan juga yang bisa nanti di aplikasi selain di komputer. Perhatikan juga di smartphone ya, karena penggunaan ke depan makin banyak ya, dan akan bersaing terus. Ini saya nggak demokan lah ya. Ini contoh aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Nah, ini contoh mata kuliah nanti yang terhubung dengan mobile ya, jadi teknologi antarmuka ya. Kita udah nggak pakai Windows 10 ya, sekarang banyaknya nanti pakai Android, kalau nggak iOS gitu kan ya. Ada mobile programming A juga ya, mobile programming B juga buat di Android juga gitu. Ya. Oke, saya akan tunjukkan dulu sebuah video ya. Saya show video ini juga sama. Ya, video ini materi semua videonya sudah ada di Classroom ya, sudah bisa lihat ya. You might think there are many things that I can do because I cannot see.
That's largely true. Actually, I just needed to have a bit of help to come up to the stage. But there is also a lot that I can do. This is me, rock climbing for the first time. Actually, I love sports, and I can play many sports, like swimming, skiing, skating, scuba diving, running, and so on. But there is one limitation. Somebody needs to help me. I want to be independent. I lost my sight at the age of 14 in a swimming pool accident. I was an active, independent teenager, and suddenly I became blind. The hardest thing for me was losing my independence. Things that until then seemed simple became almost impossible to do alone. For example, one of my challenges was textbooks. Back then, there were no personal computers, no internet, no smartphones. So, I had to ask one of my two brothers to read me textbooks, and I had to create my own books in Braille. Can you imagine? Of course, my brothers were not happy about it, and later I noticed they were not there whenever I needed them. I think they tried to stay away from me. I don't blame them. I really wanted to be freed from relying on someone. That became my strong desire to ignite innovation. Jump ahead to mid-1980s. I got to know cutting-edge technologies. And I thought to myself, how come there is no computer technologies to create books in Braille? These amazing technologies must be able to also help people with limitations like myself. That's the moment my innovation journey began. I started developing digital book technologies such as Digital Braille Editor, Digital Braille Dictionary, and the Digital Braille Library Network. Today, every student who is visually impaired can read textbooks by using personal computers and mobile devices in Braille or in voice. This may not surprise you, since everyone now has digital books in their tablets in 2015. But Braille went digital many years before digital books, already in the late 1980s, almost 30 years ago. Strong and specific needs of the blind people made this opportunity to create digital books way back then. And this is actually not the first time this happened, because history shows us accessibility ignites innovation. The telephone was invented while developing a communication tool for hearing impaired people. Some keyboards were also invented to help people with disabilities. Now I'm going to give you another example from my own life. In the 90s, people around me started talking about the internet and web browsing. I remember the first time I went on the web. I was astonished. I could access newspapers at any time and every day. I could even search for any information by myself. I desperately wanted to help the blind people have access to the internet. And I found ways to render the web into synthesized voice, which dramatically simplified the user interface. This led me to develop the homepage reader in 1997, first in Japanese and later translated into 11 languages. When I developed the homepage reader, I got many comments from users. One that I strongly remember said, "For me, the internet is the small window to the world." It was a revolutionary moment for the blind. The cyber world became accessible, and this technology that we created for the blind has many uses way beyond what I imagined. It can help drivers listen to their emails, or it can help you listen to recipe while cooking. Today, I'm more independent, but it is still not enough. For example,
When I approached the stage just now, I needed assistance. My goal is to come up here independently, and not just here. My goal is to be able to travel and do things that are simple to you. Okay, now let me show you the latest technologies. This is a smartphone app that we are working on. 51 feet to the door, and keep straight. Take the 2 doors to go out, the door is on your right. Nick is approaching, looks so happy. Oh, hi, Nick. Where are you going? You look so happy. Oh, well, my paper just got accepted. Oh, that's great. Congratulations. Thanks. Wait, how'd you know it was me and that I look happy? Alright. Hi. He is not talking to you, but on his phone. Potato chips. Dark chocolate with almonds. You gained 5 pounds since yesterday. Please take apple instead of chocolate. Approaching. You arrived. Now. Thank you. So now the app navigates me by analyzing beacon signals and smartphone sensors and permits me to move around indoor and outdoor environment all by myself. But the computer vision part, that showed who is approaching in which mood, we are still working on that part. And recognizing facial expressions is very important for me to be social. So now the fusions of technologies are ready to help me see the real world. We call this cognitive assistance. It understands our surrounding world and whispers to me in voice or sends a vibration to my fingers. Cognitive assistant will augment missing or weakened abilities. In other words, our 5 senses. This technology is only in an early stage, but eventually I'll be able to find a classroom on campus, enjoy window shopping, or find a nice restaurant while walking along a street. It will be amazing if I can find you on the street before you notice me. It will become my best buddy and yours. So this really is a great challenge. It is a challenge that needs collaboration, which is why we are creating an open community to accelerate research activities. Just this morning, we announced to open source fundamental technologies you just saw in the video. The frontier is the real world. The blind community is exploring this technical frontier as a pathfinder. I hope to work with you to explore the new era. And the next time that I'm on this stage through technology and innovation, I'll be able to walk up here all by myself. Thank you so much. Ya, tadi tunjukkan ya, saya stop share dulu. Nah, tadi seorang buta, dia buat alat ya. Nah, dia untuk mempercepat risetnya dia bergabung di dalam komunitas ya. Jadi teman-teman juga kalau ada ide ya, ada ide itu bisa diimplementasikan. Jangan buat sendiri. Buat sendiri itu terlalu lama. Ya, risetnya terlalu lama. Sudah bisa gabung di komunitas. Jadi ketika katakanlah, oh saya punya ide seperti ini, ya.
Nah, bagaimana implementasikannya? Sudah bisa coba buat desain, nanti bisa bergabung di dalam komunitas, bisa cari di internet riset-riset yang sudah ada gitu kan ya, untuk mengembangkan itu. Nah, kalau sudah buat sendiri terlalu lama dan itu nanti melelahkan. Tetapi kalau kita menggunakan katakanlah teknologi atau riset-riset punya orang lain, kita gabung gitu kan, menjadi untuk mewujudkan ide kita itu jauh lebih cepat ya. Nah, nanti sudah di tingkat awal sudah bisa mulai ya, ikut PKM, program kreativitas mahasiswa. Sudah bisa nanti cari di internet ya, atau ini lombanya itu kira-kira di Oktober November ya, dalam waktu 1 bulan sudah bisa buat idenya. Jadi kalau nanti butuh katakanlah komunitas untuk implementasinya, bisa bergabung di sana ya. Manfaatkan waktu saudara ya. Sudah mumpung semester awal nih, semangatnya tinggi, punya idealisme yang tinggi ya. Ide itu kalau nggak diimplementasikan tuh hanya jadi sampah. Percuma saudara banyak ide tetapi tidak pernah implementasikan, itu jadi sampah. Lebih baik sedikit ide ya, tetapi saudara pikirkan dalam dan itu diimplementasikan ya, dan menjadi sesuatu yang berguna ya. Nah, semoga mata kuliah ini juga mengingatkan ya, men-trigger saudara, membangkitkan semangat ya. Ketika kuliah ini banyak hal yang saudara bisa buat ya. Tadi saya perkenalkan mengenai mobile teknologi, banyak sekali ya. Nah, saya satu lagi untuk penutup ya. Penutup saya akan tunjukkan tadi ceritanya orang-orang dewasa semua ya. Orang-orang dewasa nih, bagaimana kalau anak-anak gitu kan ya. Nah, saya punya satu video, nanti sudah bisa download juga di YouTube. Usianya 9 tahun ya, tapi dia ingin menolong neneknya gitu ya, dengan alat. Dia bikin buat sebuah alat ya, yang punya fungsinya cukup banyak ya. Sebentar, izinkan saya dulu buka dulu slide-nya ya, buka slide-nya. Nathanael sampai disiapkan, nanti boleh di capture atau itunya ya. Baik, videonya ya. Saya akan siapkan dulu ininya dulu ya. Di akhir apa ntar? Di akhir boleh ya. Saya minta waktu 1 menit sebentar, saya buka dulu ininya dulu ya, aplikasinya dulu. Saya lupa lokasinya ini. Nah, di situ saudara nanti bisa buat macam-macam sebetulnya ya. Di aplikasi itu nggak terbatas. Yang penting ada permasalahan yang sudah bisa nanti manfaatkan ini. Oh, ini bisa nih dibuat katakanlah aplikasinya gitu kan ya. Oke. Saya akan show dulu ya ininya. Oke. Oke, saya show dulu ya, show screen dulu ya. Udah ketemu nih videonya ya. Ini di Indonesia ya, ini di Indonesia, di sekolahnya anak 9 tahun, sekolah di Bina Bangsa ya, di Semarang. Nah, alat ini yang nanti kita punya juga ya, kita punya buat di lab. Oke, saya akan show. Saya play dulu. Caranya penting. Hello, my name is Gordon Agustopok. I am 9 years old from Bina Bangsa School, Semarang, Indonesia. I am entering Make X Sparkline competition. This project that I am doing is a smart box which is portable and can assist and protect the elderly or user in the house. For this project, I use Make Lock part, sensor, and apps to create this smart box. There are 5 interesting features the smart box has. A night light over here, a UV light over here which is a disinfectant, a rainbow light to change the mood over here, a fire and gas sensor light over here, and artificial
intelligence AI over here. Firstly, I would like to talk about light. Everybody needs light as we cannot see or do anything in the dark. This smart box is equipped with a variety of light and sensor. There's a light sensor on the top, which will switch into a white light when sensor senses it's dark to be used as a night lamp during sleep. And when the sensor detects light, it will turn back to make it off. So I'll show an example. The smart box can also activate an ultraviolet light, which is also a UV light, through the halo code, which can help us disinfect the room from viruses and bacteria, which are harmful to people, especially in times of COVID. Activating the UV light can be done by using verification, where we either just need to turn on, off to switch it, or use button 1 and button 2. So now I will demonstrate. So if I click button 1, it will become purple, which is moved by the light. Always remember to stop when I click button 2, it will off. So now, if you click 1, it will on. If you click this button up here, it will make a rainbow animation. To off the animation, you will just press this button and then you will press the number 2 button. Thirdly, the smart box also has a rainbow light which can beautify and change the mood of the surrounding area. I will now do a demonstration. So, when the ultrasonic sensor detects a movement, it will send a signal to the 2 LED lights to change its light randomly. The fourth feature that this smart box has is a couple of sensors, namely the gas and the fire sensor. If the sensor detects danger, the system will activate an alarm, warning light, and show fire or gas depending on the detection. So now I will demonstrate with fire first. So if fire gets nearby, it will show fire, red light, and then an alarm. And then if the gas sensor detects gas, as I will demonstrate, it will do an alarm, red light, and show gas. Finally, I brought my sister to test our face recognition feature. So now I will start by recognizing my face to see what's my gender. Male, since light blue means male. So it's your turn. Oh, Dory got pink, that means she's a female. So now I will off the lights. So now I'll be talking about our weather feature. So if you click number 3 over here, it will show your weather. So today it will be 70% cloudy. Thank you, and now we'll be getting into the coding. Word input is on. It will do, if it's less than 20 light, then it will start with a white color light. Anything else, it will just off the light. And then if the ultrasonic sensor detects stuff in more and less than 30 cm, it will make random light for 3 seconds over here. Now we're going to talk about M.2. So in M.2, it will set Ini sound. programmingnya menggunakan M-Block ya. If the gas sensor detects
start higher than 400, it will show Nah, nanti gas, lab kita punya si make alat a seperti light ini. warning, and an alarm. Programmingnya simple If it sebetulnya. detects Tinggal flame, idenya bagaimana kita flame sensor mengembangkannya ya. detects at 40 degrees, it will put fire. Mirip tadi and seperti then VR light Pack sebetulnya warning, ya. And then an alarm. Note that sound here is not a real item, it's a variable. So for Halo Code, if you enter your password and Wi-Fi and those connected, then if it gets on from the microphone, it will on. If you say off in the microphone, it will off. And if it gets mail from the camera here, it will get blue. If it gets female from the camera, it will get pink. If it gets cloud from the microphone, it shows a fade. If it gets thick from the microphone, it will show an animation. If it gets on from the number 1, it will on the ultraviolet light. If it gets off, it will off of like ultraviolet. And if it gets bright from the blue button, it will play a rainbow animation. Now we're gonna get into sprites. So the microphone will recognize your language, and then they will send the result to Halo Code. This will recognize your gender and then send it. And then over here, it will send the upload message on for number 1. And then for this, it will send off to off the ultraviolet light. And then for number 3, it will tell the weather. And then for number 4, it will do the surprise and animation. Thank you for watching my presentation. Bye bye. See you in the next competition. Oke, ya, jadi sudah bisa melihat ya anak-anak umur 9 tahun ya. Programming nggak sulit ya, menggunakan visual programming ya. Jadi sebetulnya idenya, yang penting sudah punya ide nanti bagaimana implementasikannya, sebetulnya tools-toolsnya sekarang lebih mudah ya. Nah, nanti kita punya alat namanya MacBlock seperti itu, saya lagi ngajukan. Nanti satu kali saya demokan juga ya alat itu ya. Alat itu tadi dia pakai Embot sama HaloCode. HaloCode itu murah itu. Alatnya itu HaloCode itu cuma 500 ribuan gitu kan ya, 500 ribuan. Itu dasarnya Arduino sebetulnya. Di situ ada sensor-sensor yang bisa kita gunakan. Seperti tadi anak tadi ya, anak tadi sensor gas gitu kan. Nah, nanti disambungkan ke HaloCode-nya itu, sudah bisa bikin aplikasinya dipakai MacBlock kayak gitu kan ya. Nanti itu bisa ditempel ke ini, ke programnya langsung ke HaloCode-nya gitu ya, ke hardware-nya ya. Sama seperti robot tadi itu, robot yang saya gunakan VR Pack juga prinsipnya sama seperti itu, cuma beda merek ya. Oke, dari saya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, ini ada chat, di chatnya. Oke, ini boleh. Silakan saudara nanti ide-idenya ya dibuat katakan lebih rapi lah, kira-kira dalam satu paragraf atau 2 paragraf gitu kan ya, supaya cukup jelas itunya ya. Nanti kumpulkan di ini, di Classroom. Nathanael sudah buat itunya, assignment ya? Sudah Pak. Oke, assignment-nya ya. Nanti akan muncul Pak. Akan muncul ya, baik di sana ya. Oke, kita akan akhiri untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini menginspirasi teman-teman ya. Ketika masuk IT bukan hanya sekedar senang aja masuk IT, nah sudah bisa berkreasi dengan alat-alat yang ada di sekitar kita ya. Bagaimana membuatnya? Sudah bisa nanti belajar dari komunitas, belajar dari website ya, boleh juga nanti tanya dosen untuk implementasinya. Nggak mesti nunggu nanti sampai tugas akhir. Kelamaan, idenya nanti saudara hilang. Ya, mumpung semester awal ini saudara bisa membuat apa yang saudara bisa ya diimplementasikan, coba dibuatkan sekarang gitu kan ya. Nah, kalau pengen dapat dana saudara bisa ngajukan program kreativitas mahasiswa atau PKM ya. Nah, nanti kalau misalnya nggak ikut PKM, banyak katakan lomba-lomba yang lain ya. Kemarin saya share juga ada lomba di Mercu Buana gitu, saudara boleh gabung deh. Nah,
Oke, misalnya butuh uang pendaftaran atau apa, ajukan aja ke fakultas. Saya misalnya bersedia nih untuk ikut ini, saya punya tim gitu kan ya. Nah, fakultas nanti atau program studi bisa support ya. Saudara kalau nanti ada lomba-lomba seperti itu gitu kan. Oke, saya butuh support gitu kan ya. Nah, beberapa lomba-lomba yang sudah bisa ikuti juga itu bisa nanti diusulkan untuk mengkonversi nilai. Misalnya ya, saudara misalnya ikut lomba ini, beberapa teman kita kakak kelas ya, ada yang ikut lomba gitu kan ya. Ikut lomba, dia mata kuliah tertentu tertinggal karena harus fokus di situ. Nggak apa-apa. Ketika ikut lomba, nilai lomba itu dimasukkan ke mata kuliah. Itu juga dimungkinkan, ya. Jadi kesempatannya banyak nih saudara ya. Oke, nah saya senang explore sini, bikin sesuatu ya. Atau misalnya saudara mau ikut kompetisi gitu kan ya. Pakai waktunya, ya. Oke, dari saya seperti itu. Kalau tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Siapa yang tidak hadir siapa hari ini? Nathanael. Belum ke ini Pak, sebelum saya rekap. Tapi saya sudah screenshot semuanya. Ya, ini ada 26 ya. Harusnya berapa ya biasanya? Sebentar. Ya, nanti dicek ya. Oke, saudara bisa dimunculkan itunya, kameranya. Kita capture dulu ya. Mungkin ada 2 layar jadinya ya, 2 layar. Pak, sampai besok aja cukup atau hari ini Pak? Sampai besok boleh lah, sampai besok. Oke, ini saya pengumuman minggu depan. Sebelum saya capture dulu, minggu depan kelasnya digabung dengan kelasnya Pak Eriko. Saudara tolong catat, waktunya adalah hari Rabu. Jadi nanti Kemisnya nggak ada. Kita nanti bertemu di Rabu. Linknya sebentar saya kasih di chat ya, atau di Google Classroom ya, di chat juga boleh. Di Classroom aja saya kasih ya linknya. Hari Rabu pukul 1. Nggak ada kuliah kan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nanti kita akan ngundang alumni kita yang sudah jadi CEO ya. Dia di perusahaan WIT. Tadinya WIT itu warung IT katanya ya. Nanti sudah dengar lah ya. Dia banyak bergerak, salah satunya di bidang IoT ya. Sensor-sensor seperti itu. Saudara nanti persiapkan pertanyaan ya, kira-kira kalau misalnya mau buat alat seperti ini atau apa boleh tanya ya. Itu pakarnya, itu teman-teman kita juga ya, kakak kelas, sekarang udah alumni ya, udah alumni. Dulu saya pernah ngajar dia juga gitu kan ya. Cukup sukses, dia sukses udah skalanya nasional gitu kan ya. Yang kerjanya cukup banyak juga dia. Banyak, salah satunya alumni kita juga yang kerja di sana juga. Oke, jangan lewatkan ya, mohon dicatat hari Rabu pukul 1 ya. Kita akan bahas mengenai IoT, Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Nah itu nanti banyak dari praktisinya gitu kan ya. Oke, kita akan capture dulu. 1, siap ya. 1, 2, 3, nanti 2 kali ya. Screen yang kedua, siap, 1, 2, 3. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup ya, semoga menginspirasi. Saudara punya ide harus dituangkan, dicatat, kemudian diimplementasikan. Banyak sarananya ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Yuk. Oke, close ya, Nathanael ya. Oke. Ya Pak. Thank you ya. Yuk. Ya Pak, harusnya 25 anak Pak. Berarti tadi nggak masuk 1 sih. Ya, yang tidak hadirnya aja sebutin ya. Oh ya Pak, nanti saya ini dulu Pak. Boleh. Kayaknya sih Franciscus kayaknya ya. Enggak masuk Pak, Franciscus yang itu di sebelah Pak. Oh, di sebelah ya. Oke. Ya. Thank you ya, Nathanael ya. Terima kasih banyak ya Pak.